Shalom, Devosi Mazmur 140, ayat 1-14. Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku, Engkau berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah, Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala, biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api, biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur 140 ini kita melihat pemazmur berseru, menjerit dengan sangat kuat karena orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun ia juga menyatakan kepercayaannya dalam seruan kepada Tuhan untuk mendatangkan keadilan baginya. Biasanya, apa reaksi orang ketika menjadi korban situasi atau perilaku seseorang? Ada yang bersikap menyerah dan pasrah, tetapi banyak pula yang melawan dan kalau perlu membalas. Bagaimana sikap seorang Kristen seharusnya? Memang pemazmur menyadari realitas bahwa kehidupan orang jahat yang merajalela, orang percaya seringkali tidak berdaya. Jangankan melawan, untuk bertahan saja sulit. Manusia jahat demikian disebutkan oleh pemazmur dalam ayat yang kedua. Mereka melakukan kekerasan, merancang kejahatan, menghasut setiap hari, menjatuhkan, memasang jerat, menaruh perangkap untuk pemazmur. Pemazmur mengingatkan kita pada situasi di mana kita pun dapat menjadi korban kejahatan seperti yang dialami oleh pemazmur. Namun apakah pemazmur mengadakan perlawanan fisik? Bahkan mengangkat senjata untuk melawan kejahatan? Tentunya tidak. Pemazmur justru menyatakan keberanian imannya dengan berseru kepada Tuhan. Ia memohon kepada Tuhan agar melindungi dirinya dari para musuh. Ia mempercayakan dirinya hanya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak adil, membela dan melindungi orang yang tertindas dan tidak berdaya. Sebaliknya Tuhan pasti akan membalas orang jahat setimpal dengan kejahatannya. Pemazmur mengajak kita untuk mengidentifikasikan diri sebagai orang yang tertindas dan miskin, tetapi benar dan jujur di hadapan Tuhan. Berarti yang utama adalah kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Maka barulah kita akan mengalami perlindungannya dari segala kejahatan yang orang-orang rancangkan buat kita.
Bagaimanapun kejahatan musuh-musuh iman kita, betapapun ganas dan seolah tidak terkalahkan, tetapi di hadapan Tuhan Allah yang perkasa, semua tidak ada apa-apanya. Maka mari kita andalkan Tuhan dan kalahkan kejahatan dengan kebaikan yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.